Hari ini kita akan belajar banyak dengan Farhan, gimana profesi programmer, terus remote working itu kayak gimana, dan apa aja yang harus disiapin kalau teman-teman pengen kerja sebagai remote worker. Mungkin kita kenal dulu sama Farhan. Farhan mungkin bisa kenalin diri dulu nih. Oke. Kenalin, namaku Farhan Ramadana, biasa dipanggil teman-teman Farhan. Profesi mungkin sebagai software engineer ya. Oh, oke. Sama domisili emang di Banda Aceh sih. Oke, domisili Banda Aceh. Yes. Jadi teman-teman, Farhan ini bekerja di Jakarta, tapi kerjanya remote. Nah itu gimana ya Farhan? Kok bisa kerja remote ya? Mungkin orang paham lebih familiar dengan istilah work from home kali ya awalnya. Oh, waktu pandemi ya? Waktu pandemi. Nah, cuma sekarang kan ada lagi istilah yang orang lebih familiar, working from anywhere, work from anywhere gitu kan. Oh, bisa di mana aja. Iya. Itu mungkin ada istilah yang lebih keren lagi, remote worker. Oke. Ya, itu sih. Kalau kenapa bisa? Mungkin karena perkembangan teknologi zaman sekarang sih. Artinya sekarang itu udah sangat fleksibel ya? Ya, karena yang rata-rata mungkin banyaknya di IT company ya, yang udah nerapin sistem kerja bisa di mana aja. Nah, ini kan cukup menarik ya. Ternyata teman-teman kita itu mungkin berpikir bahwa kalau pengen kerja itu harus ke Jakarta atau ke luar negeri untuk dapatin gaji yang gede. Padahal kalau kita kerja remote harusnya gajinya di Jakarta tapi kerja di Aceh, Farhan ya? Iya, bisa tergantung domisili kita, domisili kerjanya di mana sih biasanya. Oh, oke. Tapi perusahaan tetap di Jakarta ya? Perusahaan untuk sekarang ya yang di Jakarta. Nah, perusahaan Farhan ini namanya apa ya dan bergerak di bidang apa? Oh, oke. Ini boleh emang? Boleh, nggak apa. Oke, kalau sekarang sih aku di salah satu istilahnya early stage startup ya di Indonesia. Namanya itu Sirka.io. Oke. Kita spesifik bidangnya lebih bergerak di health. Gitu. Oke. Detailnya seperti apa tuh? Oke. Untuk sekarang kita ini ada platform ya. Platformnya ini bisa dipakai oleh si user atau klien. Satunya lagi untuk nutrisionis. Oke. Gitu. Nah, jadi si perusahaan yang si Sirka ini kita itu tujuannya untuk edukasi lifestyle, preventif penyakit misalnya disease. Oh, bisa dicek di aplikasi itu ya? Bisa. Jadi contohnya dulu kan orang kalau pengen tahu tentang gizi misalnya tentang informasi makanan, cara hidup sehat misalnya, itu kan orang konsulnya biasa ke ahli gizi kan. Iya. Nah, kita menyediakan satu platform untuk si klien bisa terhubung dengan si ahli gizi itu. Oke, berarti dia menjembatani antara si customer dengan si ahli gizinya ya? Yes. Artinya walaupun ini pakai aplikasi tapi nggak kayak sotoy gitu ya? Kayak tetap ada orang yang expert di bagian nutrisi gitu ya? Ya, di belakangnya kita ada expertnya, mereka memang semuanya dari ahli gizi semua. Oh. Bahkan ada dokternya juga. Waduh, berarti memang lengkap kayak gitu ya? Ya. Awalnya kirain kalau misalnya ada aplikasi kayak gitu, kayaknya aplikasinya aja nih. Ternyata memang ada orangnya yang memang expert ya harusnya di situ ya? Ya. Nah, Farhan sendiri kerja di Sirka tadi namanya. Sirka itu sebagai apa posisinya? Kalau aku di bagian tim engineering team. Jadi kita ini sebenarnya kalau di bisnis ini sebagai pendukung ya. Karena kita yang bikin aplikasinya sama platformnya. Nah, nanti yang aplikasi sama platform ini yang bisa dipakai sama si nutritionist sama si kliennya. Untuk beberapa tujuannya gitu. Oke, nah jadi Farhan, sebenarnya kan banyak juga yang tanya gitu. Kalau jadi programmer itu harus dari background IT atau enggak ya? Harus, kalau mutlak harus enggak sih sebenarnya. Enggak, karena ya? Kalau mau jadi programmer tuh kan memang banyak orang dengan latar belakang dulu mungkin kayak kuliahnya di informatika mungkin ya. Tapi ada juga sekarang udah banyak banget orang dengan background latar belakangnya itu berbeda-beda gitu. Oke, jadi tidak harus IT atau informatika gitu ya? Tidak harus, karena ilmu tentang IT itu udah banyak banget dan itu bisa dipelajari sama orang-orang banyak sih. Kayak di YouTube kayak gitu ya? Iya, resource-nya banyak, ada di YouTube, ada di Google juga. Bahkan sekarang juga udah banyak
kayak penyedia bootcamp ya. Nah, bootcamp tuh semacam course yang bisa diikutin sama orang-orang di luar IT, background IT. Bahkan orang IT pun juga banyak sih yang ikut sebenarnya. Iya, bahkan orang IT pun biasanya kalau udah kuliah belum tentu bisa ngoding ya. Kalau ya banyak juga. Jadi harus ikut bootcamp dulu ya berarti ya. Ada juga yang gitu kasusnya. Nah, kan Farhan udah jalanin remote working deh. Kayaknya udah berapa tahun Farhan jalanin ini? Kalau kerja awalnya 2019, mulai remote dari 2020. Oh, waktu udah mulai pandemi ya. Nah, mungkin teman-teman kan pengen tahu nih, kira-kira remote working itu kendalanya apa aja, terus kayak yang bikin enak itu apa gitu. Yang bikin apa benefit yang enaknya ya? Iya, ya kira-kira kayaknya lebih enak remote nih daripada kerja macet-macetan kayak gitu. Enaknya jelas sih, yang pertama kan kalau satu kayak bangun pagi itu kayak ya bebas ya, mau jam 8, mau jam 9, terus kayak nggak ada harus cepet-cepet untuk pergi ke kantor, menghindari macet misalnya gitu kan. Dan itu sih enaknya kita bisa di mana aja gitu. Misalkan kita fast respon, available terhadap kerjaan kita juga deliver dengan baik gitu kan. Iya. Artinya kita nggak harus kayak bangun pagi-pagi untuk ngejar jadwal datang ke kantor atau macet-macet kayak gitu ya. Apalagi perusahaan Farhan kan perusahaannya di Jakarta tuh. Kayaknya macet itu kayak jadi makanan sehari-hari ya. Nah, itu kan yang bisa dibilang benefitnya nih. Terus kalau misalnya kendalanya itu apa Farhan biasanya kalau remote ini? Gampang stres nggak? Stres, nah itu beda-beda sih sebenarnya, gampang stres atau enggak tuh balik lagi ke kitanya ya. Sebenarnya gimana cara kita atur waktunya, atur waktu jam kerjanya sama di luar jam kerjanya. Awal-awal sih pertama-tama emang stres ya? Stres sih, kayak rasanya susah ngebedain waktu kerja sama waktu di luar jam kerja gitu. Kayak rasanya kerjanya 24 jam gitu ya. Sama terus ya? Sama terus. Iya. Nah, itu berapa lama Farhan untuk adaptasi itu? Berapa bulan gitu? Mungkin sebulan atau 2 bulan sih. Oh, berarti cukup cepat ya? Lumayan cepat. Karena sebenarnya dari kantor kita juga mendukung hal itu ya. Kita kayak udah di luar jam kerja tuh kita jarang tuh kalau di mention atau di chat sama teman-teman bahas kerjaan gitu. Kalaupun harus urgent misalnya, nah itu kalau kita kan ada misalnya ada isu di production tuh misalnya bug. Nah itu kita lihat dulu se-urgent apa gitu. Kalau misalkan bisa dibawa ke besok ya besok aja. Oke, berarti bisa kita filter dulu ya? Bisa filter dulu. Oke. Nah, kita mungkin ngomongin pendapatan ya. Mungkin agak-agak sensitif dikit nih. Ngerikan. Biasanya Farhan, programmer itu kan dia nggak cuma di kantornya ya. Mungkin dia lagi ngebangun perusahaan juga sendiri atau ada part-time-nya ya. Bisa ya, banyak ya. Kalau Farhan sendiri, kira-kira kan pasti ada beberapa kayak proyek-proyek, mungkin ada proyek kecil-kecilan di luar atau proyek besar gitu. Kira-kira dalam sebulan itu Farhan bisa dapetin berapa ya untuk profesi ini gitu? Nggak usah sebut angka ya? Iya, boleh. Kalau pendapatan sih sebenarnya software engineer itu termasuk lumayan. Lumayan ya, rata-ratanya ya? Rata-ratanya termasuk lumayan. Kita bisa searching juga sih, walaupun mungkin ada yang valid atau enggak gitu ya. Tapi minimal kita dapat range minimalnya sih untuk di software engineer ini. Dan untuk pendapatan ya kita tuh juga bisa lebih dari satu pintu pendapatan bisa jadi. Bisa jadi kayak kita bisa freelance di luar waktu kerja kan, kayak di Sabtu Minggu misalnya. Ataupun di malam hari gitu sih. Nah, kalau misalnya baru entry levelnya di angka berapa tuh Farhan? Kayak misalnya kayak baru-baru masuk gitu. Baru masuk. Kalau dulu gitu. Tapi itu mungkin faktornya banyak ya, kayak tergantung daerah kita kerjanya di mana. Habis itu faktor kita ini, kalau itu pasti dari junior ya atau fresh graduate ya. Kalau di Jakarta nih misalnya. Tergantung lagi dari besarnya perusahaan itu. Oke. Tapi nyampe 2 digit nggak? Ada yang sampai 2 digit, ada yang di bawah itu juga ada. Artinya kalau misalnya jadi software developer itu kayaknya 2 digit itu gampang ya dapetin ya. Mungkin bukan junior tapi selama dia mau berusaha, terus skillnya juga oke. Sama faktor rezekinya juga kali ya. Ya, faktor rezeki ya. Bisa ya. Jadi kan Farhan banyak juga yang tanya nih, kira-kira kalau misalnya umurnya 29
Umurnya udah 29 tahun nih. 29. Oke. Kira-kira masih cocok nggak untuk mendalami profesi ini gitu? Oke, sebenarnya aku juga pernah lihat bahkan ada orang yang udah 40 gitu ya. Oh iya? 45 tahun juga ada yang di profesi ini. Emang ada beberapa di latar belakangnya itu memang sebelumnya dia di profesi ini juga gitu kan. Itu balik lagi ke orangnya sih. Sebenarnya di dunia kita nih yang pintar beradaptasi aja sih kalau gue lihat. Pintar beradaptasi dan dia itu mau belajar gitu kan. Bukan dari umur ya, tapi dari Ya, tergantung semangat orangnya. semangat lagi. orangnya ya, mentalnya ya. Soalnya resource untuk belajarnya itu udah terbuka banget gitu. Iya, di YouTube, di ini ya. Ya. Oh, iya. Memang tapi di dunia kita yang di startup itu rata-rata anak-anak muda semua ya banyakan gitu. Karena biar bisa kerja lembur nggak? 29 sih kalau umur masih oke sih. Masih oke berarti Masih ya? oke. Ini kan masih muda banget, umur produktif juga kan. Oh iya. Tadi mungkin kita nggak bahas tentang backgroundnya Farhan. Farhan ini kuliah di mana? Dia di Surabaya di Institut Teknologi 10 November. Oh, ITS ya? Ya. Itu jurusannya berarti Teknik Informatika. Teknik Informatika. Eskom ya gelarnya. Eskom ya? Oh, oke. Berarti Farhan nggak ada kendala ya harusnya ya untuk ngoding ya? Untuk ngoding, nah itu sebenarnya ada juga nih kayak awal banget itu begitu lulus mungkin nggak bahkan belum ada bukan belum sih nggak terpikir tuh kalau untuk mau kerja di dunia startup gitu kan. Nah, kepikirannya pengen kerja di bagian mana? Nah jadi mungkin aku termasuk orang yang begitu lulus pengen cari kerja ya mungkin banyak orang juga gitu kali ya. Iya. Ya mungkin cari yang aman kayak PNS atau BUMN gitu. Nah sempet tes juga tuh waktu itu di PNS sama di BUMN mungkin belum rezeki aja gitu kan. Nah cuman kenapa nggak coba hal yang lain gitu kan? Di startup kan juga lumayan banyak, swasta lainnya juga banyak kan. Kita coba di situ dan ya masuk di salah satu startup di awal sebelumnya. Nah itu belajar terus sih. Jadi bekal di kuliah sebenarnya agak kurang sih kalau dia bilang. Berarti ini memang karena mungkin nyoba-nyoba di BUMN dan PNS nggak lewat, jadi kayak coba startup terus sampai sekarang ya. Jadi dan keterusan ternyata wah asik sih di dunia ini. Nah kalau misalnya nih ada dibuka lagi PNS atau BUMN, Farhan gimana? Masih pengen ikut nggak? Agak susah sih jawabnya. Tapi aku nggak menutup untuk kemungkinan ya. Tapi untuk saat ini mungkin tahun depan 2 tahun atau 3 tahun kemungkinan nggak dulu gitu. Oke. Nah biasanya nih teman-teman yang bukan dari IT itu selalu bilangnya programmer ini agak aneh sebenarnya programmer itu karena dia punya dunia sendiri. Kalau Farhan ngeliatnya kayak gimana? Sebenarnya enggak sih, itu kan balik lagi ke tipikal orangnya ya sebenarnya. Mungkin gigs kali ya istilahnya. Gigs ya. Nah, tapi kalau bagi aku tuh di dunia kita software engineer ini ya, atau di dunia tech ini, justru apa ya komunikasi itu hal yang penting dalam kerjaan gitu kan. Harus ya. Harus banget malah. Justru kalau yang teknikal itu nomor kesekian lah. Yang paling penting itu kan gimana cara kerja sama orang, misalnya kerja di dalam tim, gimana atur load timnya, gimana stres antar timnya, itu sih. Itu yang paling penting sebenarnya. Artinya gimana cara kita komunikasi ya sebenarnya. Ya dan berkolaborasi sih. Berkolaborasi ya. Kayak dulu itu katanya kalau misalnya tidak bisa kerja sama tim bakalan kayaknya susah nih kita terima anak ini kalau masuk kerja gitu ya. Karena memang kalau di kerjaan itu kerja sama tim itu sangat penting ternyata teman-teman gitu. Ya penting sih. Dan komunikasi yang baik kan. Iya, komunikasi yang baik ya. Ya misalkan misalkan kita ada problem nih, itu kan ada caranya bagaimana kita cara bertanya, gitu kan. Bagaimana cara kita menyampaikan apa misalnya materi atau opini gitu ya. Iya. Nah itu kan banyak ininya. Iya sih. Nah ini kan udah berapa tahun ya? 2019 udah hampir 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun ya, 3 tahun lebih lah. Biasa Farhan, kita kan kalau programmer itu kita punya kayak masa pensiun ya. Jadi kalau Farhan sendiri rencana pensiun di umur berapa? Rencana pensiun di umur berapa? Ini dalam artian nggak ngoding lagi. Nggak ngoding lagi.
Oke. Mungkin kalau coding itu sampai saat ini masih coding gitu kan. Meskipun role yang sekarang sama kebetulan gue juga punya satu perusahaan ya, Flexcode itu. Lebih banyak belajar tentang manajerial. Oke, manage ya. Manage gitu kan. Karena kalau bicara coding itu kan teknikal banget, spesialis gitu kan. Nah, aku kalau dari aku sendiri aku lagi pengen coba menjadi naik lagi satu level lah gitu kan. Jadi melihat secara generalis dari sisi bisnis, dari sisi pasar misalnya gimana cara jual produk kita gitu kan. Dan dari sisi orangnya juga ya. Ya, cuma kalau bukan pensiun ya, tapi lebih berhenti ngoding ya. Ya, mungkin di umur 30 tuh udah lebih banyak ke hal yang lain sih. Ini umurnya berapa? 25 Berarti ada waktu 5 tahun lagi ya. Nah, Flexcode ini perusahaannya di bidang apa ya? Mungkin bisa diceritain sedikit. Flexcode kebetulan kita ada 3, sekarang berempat. Awalnya foundernya 3 orang. Kita backgroundnya ini dari tech semua sih. Kebetulan anak-anak IT semua ya? IT, ya istilah IT lah ya. Anak-anak IT semua. Untuk saat ini masih software, bisa dibilang masih software house. Tapi nggak menutup kemungkinan kita ke depan itu bakalan berkembang lagi sih. Artinya ke depan bisa aja kayak bikin produk sendiri kayak gitu ya? Ya, gitu. Karena kan kalau yang sekarang ini software house, misalnya ada yang pengen konsul tentang cara bikin website misalnya atau aplikasi, nah itu bisa di kita. Tapi kita ke depan pengen ada produk sendiri yang kita kembangin. Mungkin kalau misalnya pengen follow itu akun IG-nya apa ya? Biar kita taruh nanti di sini akun IG-nya. Apa tuh? Flexcode. Flexcode.co.id. Itu website-nya. Kalau Instagramnya? Flexcode ya. Nah, jadi ternyata programmer itu biasanya dia pasti punya sampingannya ya. Banyakan ya. Jadi dia selain kerja di satu perusahaan, mungkin Sabtu Minggu dia pakai waktunya untuk freelance itu ya. Nah kalau misalnya nih ditanya teman-temannya Farhan kan itu IT semua ya yang di Flexcode ya. Susah nggak ngejalaninnya? Karena kan IT semua ya, berarti kan pemikirannya hampir sama semua nih. Harusnya kan ada yang kayak marketing segala macam gitu. Kita meskipun sekarang berempat ya. Dulu awalnya bertiga itu backgroundnya IT semua nih. Mungkin walaupun IT tapi bidangnya beda-beda ya. Kalau aku kan kayak pengen engineer, satunya front end engineer, yang satunya UI UX. Nah, mungkin secara bidang role di tim IT kita cukup lumayan berbeda gitu kan. Tapi kalau dengan berurusan dengan legal misalnya, terus finance, bahkan kita kayak HR gitu kan. Nah itu waktu awal rintis Flexcode bahkan sampai sekarang juga. Nah itu kita ngerangkap semua sih. Jadi pokoknya belajar juga ya. Belajar hal baru ya. Artinya jangan sampai kita limit diri sendiri juga ya. Kayak aku harus IT nih kayak gitu. Aku kurang bisa nih di bagian ini. Mungkin di awal itu kita kayak kerjaan aja semua ya Farhan ya. Ntar lama-lama nanti tinggal hire orang aja ya. Cuma gitu sih. Nah sekarang Farhan sekarang lagi ngerjain proyek apa aja tuh di Flexcode? Flexcode ya? Iya. Kebetulan kita ada satu yang baru selesai itu sama MDA ya, punyanya Telkom. Satunya lagi yang lagi running sama PLN. Berarti proyeknya memang besar-besar semua ya dari Telkom sampai PLN ya. Berarti BUMN ya? Iya, sekarang. Nah, itu nggak mengganggu sama kerjaan remote tadi ya? Gimana? Nggak mengganggu dengan kerjaan remote tadi ya? Itu balik lagi ke bagaimana kontrak sama ininya ya. Cuman kan kalau dari kita yang founder, bukan kita yang kerjain kan. Jadi kita ada tim yang lain, kita punya programmernya gitu. Tapi kalau dengan manajerial tentang perusahaan, nah itu baru kita. Berarti artinya di Flexcode ini Farhan punya tim yang ngoding ya, bukan Farhan sendiri ya? Karena talentnya juga lumayan banyak kan di kita. Iya. Mungkin gitu teman-teman, setelah kita kerja nih di bagian programmer, itu jangan terus-terusan jadi programmer, mungkin belajar hal baru ya. Memanage orang kayak gimana, komunikasi kayak gimana gitu Farhan ya. Lebih banyak ke soft skill juga sih sebenarnya. Nah, biasa nih Farhan, teman-teman di Aceh kan ada juga yang tanya, gimana caranya
Bang, kalau misalnya mau kerja remote, sedangkan saya itu di Banda Aceh, ada nggak jalurnya kayak gitu? Kalau menurut Farhan, apa yang harus disiapin gitu? Entah itu kayak brandingnya ini apa segala macam gitu. Ini khusus di dunia IT aja apa IT. general? Dunia IT aja. Dunia untuk jadi programmer ini. Yang paling penting sih awal banget itu kan pasti secara teknikal kan kita harus kuasai dulu ya. Karena kan kita mau kerja nih istilahnya, dapetin kerja di luar ataupun mungkin di sini juga ada. Kan soalnya yang dilihat itu awal technical skill, bagaimana cara bisa nggak dengan tools A, tools B misalnya sama C itu. Nah terus selain hard skill itu kan hard skill ya, technical, soft skill juga harus sih. Kayak misalkan ketika kita kuasai nih, misalnya kita kuasai bahasa pemrograman PHP misalnya atau Golang misalnya. Nah terus gimana cara kita tuh berkolaborasi dengan yang lain, terus cara kita komunikasi dengan orang lain baik atau enggak gitu kan. Nah itu kan dari penilaian gitu. Artinya selain belajar hard skill itu belajar soft skill juga ya? Ya, sama yang kalau itu hard skill sama soft skillnya udah dikuasai. Sekarang kan kita kayak LinkedIn kan banyak tuh. Ada LinkedIn, ada Kaliber ya. Iya kayak sama Glints ya. Ya Glints, itu kan lumayan banyak ya platform untuk cari informasi kerjaan ya di sana. Bisa di sana sih sebenarnya. Artinya sekarang itu kayak gampang sekali ya untuk kerja remote itu. Yang penting hard skill-nya disiapin sama soft skill-nya disiapin ya. Sama perluas relasi sih penting. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nongkrongnya jangan sama itu aja, coba temen sama yang lain gitu ya. Iya. Mungkin ada link dari kayak Farhan nih. Mungkin Farhan sering kayak butuh engineer atau programmer di bagian full stack kah, atau front end kah, atau back end gitu. Iya. Dari situ mungkin bisa direkom ya Farhan ya. Bisa. Gitu. Karena mungkin apa ya, secara kerjaan kita lumayan banyak dibutuhin kan sekarang. Iya. Terus di apa ya, maksudnya untuk permintaannya tinggi sebenarnya. Tinggi banyak. Gitu. Jadi jangan takut untuk coba sih. Gitu. Sama ya minimal kalau bingung coba aja sharing sama teman-teman yang udah ada pengalaman atau kerja di sana. Gitu sih. Karena biasanya nanti ada aja tuh lowongan, entah itu lowongan, entah itu dari temennya gitu kan. Iya. Artinya perluas relasi itu ya. Coba paksain diri untuk berteman dengan teman-teman baru kayak gitu. Ya, kalau memang mau di dunia tech ya coba perbanyak teman-teman yang di dunia itu kan. Iya, betul. Oke, nah mungkin ini pertanyaan penutup ya. Jadi Farhan, mungkin Farhan ada pesan untuk teman-teman di Aceh itu yang bilang kalau di Aceh itu industri digitalnya itu susah gitu. Kita susah balik ke Aceh karena tidak ada ekosistemnya di sini, atau memang di sini tidak ada industri yang menampung skill kami gitu. Sebenarnya kita balik lagi ke kitanya ya gitu kan. Mau meskipun mungkin di tempat kita kurang, yang jelas sih kalau di Jakarta tuh emang banyak banget ekosistemnya, banyak bisnisnya juga banyak, lowongan kerjanya juga banyak gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan kita di Aceh juga bisa masuk ke Jakarta gitu kan. Dan bahkan kita juga bisa nge-create itu di sini sebenarnya di Aceh. Gitu. Ekosistem itu ya. Ekosistem itu di sini. Kayak sekarang contohnya saya ini kan sama Bang Suil juga di apa sih Bang? Dilo ya? Indigo Space. Ya, Indigo Space kan juga ada gitu kan. Iya, betul. Memang di kota besar itu cenderung lebih banyak gitu kan. Memang kalau karena kita di daerah jauh lagi dari kota besar agak lebih sedikit gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan untuk berkembang juga di daerah. Oke, karena kan bisa remote working ya. Remote working juga bisa. Sama kalau menurutku sih bagus juga kalau kita tuh punya teman di luar area kita. Misalnya kita nih di Banda Aceh, coba sharing dengan teman-teman yang ada di kota besar, misalnya yang di Jakarta gitu kan. Jadi wawasannya itu sama knowledge-nya jadi dapat lebih banyak. Iya, jadinya tetap update deh. Tetap update. Jadi seminggu sekali kita nge-zoom dengan teman-teman yang di sana ya. Ya, atau sharing ya. Sekarang kan udah banyak tuh kayak ada platform yang untuk bisa kita sharing sama mentor-mentor yang udah hebat-hebat banget gitu kan. Iya, betul. Sama ikut webinar gitu tuh lumayan sih sebenarnya. Artinya sekarang itu bukan menjadi kendala lagi teman-teman untuk kayaknya susah nih kerja di Aceh karena nggak ada ekosistem.
kita bisa kok kerja dari Aceh, tetapi kantornya di Jakarta atau kantornya di Singapura kayak gitu ya. Bahkan yang di Nigo Space ini Farhan ada dia kerja UI UX, kantornya di Amerika gitu. Wes, keren. Jadi kayaknya tidak kayak bukan alasan lagi gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Oke Farhan, makasih Farhan untuk sharing-sharingnya hari ini. Kita mungkin nanti kita bakalan lagi Farhan sharing yang lebih teknis lagi ya, lain kali ya. Atau isu-isu teknis lainnya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya.